Ada dua rahasia yang agung, Pak. Yang pertama, Asraru Rabi'il Awal, rahasia yang Allah letakkan di dalam bulan Rabiul Awal. Yang kedua, Asrarul Maulid, rahasia yang Allah letakkan di dalam kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Ini bukan Maulid Nabi, Pak. Ini hanya pengantar Maulid Nabi aja. Saya ceramahnya ceramah provokasi, Pak. Memprovokasi orang supaya nanti kalau pas Maulid Nabi semuanya datang, begitu loh, Pak. Jadi supaya ini juga nampak Maulid Nabi, ciri Maulid Nabi itu ada 3, Pak. Jadi pengajian Maulid Nabi dikatakan Maulid Nabi itu kalau ada 3 tanda minimal. Satu dari satu macam. Ini cuma 1, berarti belum Maulid Nabi nih, Pak. Biasa saya kalau Maulid Nabi itu ada 4 minuman, Pak. 1 air putih, teh panas, las segar, terus kemudian 4 susu. Ini baru 1. Berarti ini nisfu Maulidin Nabi, setengah Maulid Nabi ini, Pak. Tak masalah. Yang kedua, tidak ada tanya jawab. Jadi pagi ini saya tak buka tanya jawab supaya nampak Maulid Nabi, Pak. Nah, kemudian yang ketiga minimal ceramah 1 jam lebih. 1,5 jam. Nah, kita buat 6:30 baru selesai nanti, Pak. Biar nampak Maulid Nabi pagi ini. Pertama, Asraru Rabi'il Awal. Au min ajaibi hadas syahr, Pak. Jadi bulan Rabiul Awal itu syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulannya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal asy-syahrus salisu min taqwimil hijri indal Islam. Bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang ketiga di dalam kalenderisasi agama Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Rabiul Awal itu menempati urutan yang ketiga. Wa kana al-asrul jahiliyu indal Arab. Dalam semua kitab-kitab sirah, apapun kitab sirah itu mulai dari yang kecil, Khulasatu Nurul Yakin. Atau Nurul Yakinnya Syekh Daribik, atau yang sampai berjilid-jilid. Dalailun Nubuwah fi Ma'rifati Sahibi Syariah Al-Imam Al-Baihaqi 8 jilid. Al-Imam Ibnu Hisam menulis kitab sirah 2 jilid besar, Sirah An-Nabawiyah atau dikenal dengan Sirah Ibnu Hisam. Tidak cukup dengan 2 jilid, Al-Imam As-Suhaili hadir dengan sarahnya Ar-Raudul Unuf 4 jilid besar. Al-Qadi Iyad, Al-Maliki, ulama Malikiyah menulis 1 kitab sirah namanya Asy-Syifa fi Ma'rifati Hukukil Mustafa, 1 jilid besar. Hadir ulama al-asri kontemporer Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri dalam Hikul Makhtum. Beliau juga menjelaskan tentang permasalahan ini, Pak. Hampir semua ulama-ulama al-mu'arrikh, ahli sejarah, Pak. Jadi ketika di zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu sudah mengenal kalenderisasi, ismus syuhur, nama bulan, nama hari, jumlah tanggal, tapi tak menghitung tahun, Pak. Itu orang Arab. Dan sebelum munculnya kakek jaddun Nabi Al-Khamis. Jadi ketika Nabi belum muncul kakek beliau yang kelima, Sayyidina Kilab, maka orang Arab menyebut Rabiul Awal dengan sebutan bulan Al-Khawwan. Dulu bukan Rabiul Awal, Pak.
Di zaman Sayyidina Kilab, maka Khawan ini dirubah menjadi nama Rabiul Awal. Kenapa? Rabi maknanya musim semi, Pak. Di antara musim panas dan musim dingin. Baina syita, di antara musim panas dan dingin. Ini musim namanya Rabiul Awal. Dan yang merubah nama ini namanya Sayyidina Kilab Jaddun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Khamis, kakek Nabi yang kelima. Kakek Nabi yang pertama Abdul Muttalib bin Hazim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Uwais sampai ke Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi yang merubah menjadi Rabiul Awal itu Sayyidina Kilab Jaddun Nabi Al-Khamis, daripada hitungan pertama Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia lengkapnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hazim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai ke atas. Maka kedudukan Sayyidina Kilab itu kakek Nabi yang kelima. Beliaulah yang merubah nama Khawan menjadi Rabiul Awal. Ini sedikit saya bicara sejarah, Pak. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa keagungan bulan Rabiul Awal indah hayatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 peristiwa agung, Pak. Ini rahasia bulan Rabiul Awal. Salah satu hawadis allati waqa'at fi hayatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ada 3 peristiwa al-hawadis, hadisatun kubro, hadisatun uzma yang pernah terjadi dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wa fi syahri Rabiul Awwal kana wulida fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Wa fi Rabiul Awwal kana hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Yasrib. Di bulan Rabiul Awal Nabi pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa fi syahri Rabiul Awal tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Di bulan Rabiul Awal Nabi diwafatkan oleh Allah. 3 rahasia keagungan bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan kelahiran Rasul, Rabiul Awal bulan hijrahnya Rasul, Rabiul Awal bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 salah satu hawadisa, 3 peristiwa yang agung yang pernah terjadi dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal. Dan uniknya, ini yang bittifaq yang disepakati al-mu'arrikh, Nabi lahir bulan Rabiul Awal, dihijrahkan di bulan Rabiul Awal, diwafatkan di bulan Rabiul Awal. Tanggalnya yang disepakati, Nabi lahir tanggal 12, Nabi hijrah juga tanggal 12, Nabi wafat juga tanggal 12. Harinya sawaun bisawain. Nabi lahir harinya hari Senin, Nabi hijrah hari Senin, Nabi wafat juga hari Senin, Pak. Jadi 3 peristiwa ini persis, yang beda cuman tahunnya. Nabi lahir tanggal 12, harinya Senin, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun Masehi 571 Masehi, Pak. Bertepatan bi'amil fil, tahunnya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Orang Arab pada waktu itu belum menghitung tahun. Bulannya ada, harinya ada, tanggalnya ada. 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, Pak. Nabi hijrah, tahunnya belum ketemu, Pak. Nabi belum menghitung tahun hijriyah. Masehinya 622 Masehi, Pak. Tepatnya tanggal 8 Juni 622 Masehi. Tahunnya 1 hijriyah. Bulannya bulan Rabiul Awal, harinya Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, sama. Nabi wafat kapan? Baru ketemu dihitung tahun 11 Hijriah. Harinya hari Senin, tanggal
tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal. Ini min ajaibi Rabiul Awal. Dan tidak ada manusia yang memiliki keistimewaan khosiyah seperti ini, Pak. Tanggal lahirnya, tanggal hijrahnya, tanggal wafatnya sama. Hari lahirnya, hari hijrahnya, hari wafatnya sama. Bulannya juga sama. Yang membedakan alladzi yufraqu bainahunna, yang membedakan bainaha adalah tahunnya, Pak. Kalau Masehnya 632 Masehi. Kenapa? Nabi hijrah 622, maka Nabi 10 tahun genap di Madinah, maka 632 Masehi Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahasia bulan Rabiul Awal. Saya tak izin minum, Pak. Biar semakin panjang cerita kita pagi ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya sahih, Pak. Kulu wasrabu jami'an fa inna fiha barakah. Kama qalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan minumlah kalian bersama-sama karena sesungguhnya di dalamnya ada keberkahan, Pak. Jadi kalau saya minum, bapak-bapak diam, ini jadi kurang berkah nih, Pak. Saya mau ngajak minum bareng, air kagak dibagikan juga nih masalahnya. Inilah kadang Pak, yuk. Saya minum lagi ya Pak ya. Mohon maaf nih kalau minum sendirian ini, Pak. Bismillah. Sunahnya 3 kali tegukan, Pak. Ini baru 2. Nah saya buat lagi cek lagi, biar sunah dapat nih. Nah ini baru 3 sunah, Pak. Yang kedua, oh ini saya di live ya. Saya kadang malu juga kalau di live ngaji minum, terus ini yang nengok Ustadz itu congok sekali, dia asal ceramah minum, asal minum ceramah, asal ceramah minum, asal minum dia ceramah. Ini saya malu juga nih, Pak. Tapi mudah-mudahan dimaklumi juga. Sekarang yang kedua, Pak. Asrorul Maulid. Saya sengaja, Pak. Pagi ini saya pengen ceramah Maulid. Kalau nunggu Al-Kafah, nunggu ngundang saya ceramah Maulid khusus kayaknya lama, Pak. Makanya saya buat ceramah sendiri, Maulid sendiri nih, Pak. Suka-suka saya kan, Pak. Orang jadwal saya kok. Jadi rahasia Maulid, Pak. Asrarul Maulid An-Nabi An-Nabawi Asy-Syarif. Orang boleh kata Maulid, boleh bilang kata Maulud. Ada sebagian yang mengatakan Maulud Nabi, ada yang mengatakan Maulid Nabi, Pak. Dua-duanya boleh, Pak. Tapi kalau yang paling aksan itu Maulid. Kalau dikatakan Maulud An-Nabi, maka yang dimuliakan, yang dikenang, yang diperayakan, yang dirayakan itu lahirnya, itu anaknya, bayinya. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun aw walidatun wadaka mauludun aw mauludatun. Maulud kullu mauludin yuladu alal fitrah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al maulud artinya nabinya. Jadi kalau maulud an-nabi, yang dimuliakan, yang diingat di peristiwa itu adalah bayinya, Pak. Nabi waktu masih dilahirkan. Kalau maulid berarti peristiwa zamannya. Zamanul hudusnya, hari tanggal peristiwa, maka dikatakan ismuz zaman, maulidun maulidun, waktu kelahirannya. Jadi Nabi artinya yang diperayakan, yang diingati adalah waktu peristiwa kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya boleh. Kalau maulid isim maf'ul, kalau maulid ismuz zaman. Sawaun bisawaid. Nah kemudian berikutnya, Pak. Ma'asroruha. Apa rahasia yang Allah letakkan di dalam peristiwa kelahiran manusia yang paling sempurna ini, Pak? Wattafaqa al-ulama wal mu'arrikhuna bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa kana ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Sepakat semua ulama bahwa Nabi adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah. Ahsanan nasi khalqan, fisiknya, madhar penampilannya, bentuknya, wajahnya, lehernya. Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir dalam kitab Syama'ilur Rasul,
Begitu banyak riwayat yang menjelaskan begitu sempurnanya fisik Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsanan nasi khuluqa. Tidak ada manusia yang akhlaknya mengalahkan, menandingi akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara kesabaran, maka orang yang paling sabar adalah Rasulullah. Bicara ketawaduan, orang paling tawadu adalah baginda Rasulullah. Bicara sakhawah, kasih sayang, perhatian, kedermawaan, maka orangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita ini diperintahkan untuk selalu dzikrullahi wa dzikru rasuli? Mengingat Allah sekaligus mengingat Rasulullah. Mengingat berzikir kepada Allah dan juga sekaligus berzikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nabiyya, karena sesungguhnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd riwayah huwa yuknabi kunyatin mutanawwi'ah. Nabi dijuluki dengan julukan yang beraneka ragam sesuai dengan martabat, karakteristik yang ada pada diri beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabiyyu nabiyyal malhamah. Nabi dijuluki nabiyul malhamah, nabi yang mengomandoi peperangan. Nabi yang memimpin qaidul jais. Kenapa? Nabi hidupnya 10 tahun tidak jauh daripada pertempuran dan peperangan. Maka beliau dikatakan nabiyul malhamah. Nabi diberikan julukan wayukan, diberikan julukan Nabiur Rahmah. Karena apa? Nabi membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya. Wa kana an-nabiyyu nabiyyal barakah. Dan Nabi juga dijuluki Nabiyul Barakah. Nabi yang lahirnya diliputi keberkahan. Nabi yang lahir membawa keberkahan. Nabi yang dijadikan oleh Allah Mambaul Barakah. Sumbernya semua bentuk keberkahan. Ini Nabi. Man arada ayyana la rahmatan min indillahi wa barakatan min indillahi fa'alaihi bimulazamati au bimuwadhabati ala khubbir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin meraih keberkahan daripada Allah, rahmatnya Allah yang diberikan melalui rahmatnya Rasulullah, fa'alaihim, atau atas mereka atau atas kita, mulazamatan, muwadhabatan, istiqomah. Di dalam apa? Ala khubbir rasuli sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cinta, Pak. Jadi kalau kita bicara Maulid al-Ikhtifal bi Maulidin Nabawi asy-Syarif, ini adalah bagian selain syiar, ini idharus sururi wal khubbi wal mahabbati wal farh. Jadi orang merayakan Maulid Nabi itu hakikatnya dia sedang bersyukur, hakikatnya dia sedang menunjukkan kegembiraannya, hakikatnya dia sedang menampakkan rasa senangnya bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lahirnya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makhluk Allah yang diciptakan di alam semesta ini, Pak, yang benci terhadap lahirnya Nabi itu cuma satu doang, Pak. Yang lain kagak ada, Pak. Hanya satu makhlukun min makhlukatillahi. Hanya satu, Pak, yang tak gembira, tak senang dengar Nabi lahir, yang ia marah, yang ia benci, yang ia jerit dengan kelahiran Nabi, biwujudin Nabi. Hanya satu doang. Wah, siapa dia? Iblis. Ijazil laknatullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal hadis rawahu al-Imam As-Suhaili, naqalahu al-Imam As-Suhaili fi kitabi Ar-Raudul Unuf. Hadis ini dinukil oleh al-Imam As-Suhaili di dalam kitabnya Ar-Raudul Unuf juz 1 halaman 120 kurang lebih.
Apa kata Nabi, Pak? Ronnal iblis salasa raunatin. Jadi iblis itu pernah menjerit, teriak-teriak, mekik-mekik, bisiddati ghadabih, karena saking marahnya. Itu 3 kali, Pak. Pertama, idza uhbito, ketika dilempar oleh Allah dari khadrah rahmatnya. Ketika marjumun min indillah, dilempar oleh Allah dari kasih sayangnya. Maka ia marjumun rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bimana al-marjum wal mal'unun indallah. Tak terima setan ini, Pak. Dilempar, dilaknat, dimarjum oleh Allah, marah dia, ngelawan sama Robnya. 1. Idza uhbito. Yang kedua, idza wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir fahtazzal arsyu toroban wastibsyar. Dalam kitab Maulid Tiba disebutkan, Nabi lahir goncang ars, penduduk langit semua gembira. Malaikat bertasbih, yusabbihuna Allah biwiladatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang mekik-mekik, iblis, Pak. Tak terima lahir Nabi. Tak terima ada manusia yang paling sempurna wujud di alam semesta ini. Karena apa? Asyaddu adawatan indal iblis. Seberat-berat musuh yang harus dihadapi iblis itu Nabi, Pak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai kita ada kabar maulid Nabi, bulan Rabiul Awal, syahrul Rabiul Awal, syahrul Nabi, kita sedih, kita sama sekali tidak bergembira. Paling tidak kita senang. Paling tidak kita menampakkan idharus syukur. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Surah Ad-Duha ayat 11 terakhir. Maka dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka nampakkan fahaddis. Ceritakan, idharkan. Kalau kita pernah 14 abad yang silam dianugerahi oleh Allah biwiladatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan lahirnya manusia sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belum rahasia, Pak. Ini baru pengantar rahasia ini, Pak. Pengantarnya 1 jam. Masuk bab rahasianya nanti setengah jam. Nah, saya ingin menitik beratkan, apa tujuan natijatul wiladah, samratul wiladah, asrarul wiladah min wiladati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya Nabi ini bukan hanya lahirnya seorang jabang bayi, tapi di mana lahirnya Nabi ada kelahiran rahmat. Ada lahirnya keberkahan, ada lahirnya keselamatan, ada lahirnya kasih sayang, rahmatan min indillahi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Jadi lahirnya Rasulullah itu lahirnya rahmat. Lahirnya Nabi bukan hanya lahirnya seorang jabang bayi, tapi lahirnya barokah. Ini Masya Allah tabarakallah wa ta'ala. Makanya ketika Nabi lahir, barokah mengalir. Intasyarat barakatullahi li ibadih au li abidih. Barokah Allah langsung menyebar, Pak. Orang-orang mendapat intifa wal istifadah, yang mengambil keberkahan, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Mereka merasakan bagaimana agungnya a'zamu barakatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, agungnya dan besarnya barokahnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah. Jadi rahasia lahirnya Nabi itu bukan hanya lahirnya beliau, tapi ketika kita melihat dan mengenang kelahiran Nabi, juga mengenang kelahiran bahwa Nabi dilahirkan membawa rahmat. Nabi dilahirkan berarti membawa kelahiran barokah. Nabi dilahirkan berarti membawa keselamatan. Ini yang harus kita garis bawahi. Nabiyus salamati, Nabiyul barakati, Nabiyul rahmati. Nabi yang dirahmati sekaligus membawa rahmat, Nabi yang diberkahi sekaligus membawa barokah, Nabi yang diselamatkan, dijamin keselamatannya, dan diutus oleh Allah untuk membawa keselamatan likafatin nasi, untuk semua seluruh manusia, Pak. Ini Rasulullah, Pak.
Bu'isa likafatin nas. Lahirnya diutus untuk semua manusia. Tidak hanya untuk sekelompok golongan. Nabiullah Musa mabu'usun li Bani Israel, Pak. Hatta qala Nabi SAW lamma su'ila, ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, kam adatul anbiya ya Rasulullah, berapa jumlah nabi ya Rasulullah? Wa qala, jumlah nabi itu 124.000 dalam riwayat. Dari 124.000, 313-nya itu adalah